warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Nuriana Radiansyah dan rekan saya Muhammad Mana Sawah Hidayatullah. Di sini kami akan berbincang-bincang, yaitu untuk materi yang pertama mengenai Islam dan hubungannya dengan pluralisme, untuk yang akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Mana Sawah Hidayatullah terlebih dahulu. Untuk itu Mas Mana bisa dijelaskan mengenai pluralisme itu sendiri dalam pengertiannya dari secara bahasa maupun secara istilah, bisa dijelaskan terlebih dahulu. Secara bahasa mungkin itu pluralisme itu berarti ya keberagaman ya. Keberagaman itu ya bisa bermacam-macam, baik dari suku, agama, budaya, bahkan yang hal-hal kecil seperti warna kulit, jenis makanan atau ya bagaimana mungkin ya seperti itu. Ya, berarti pluralisme itu sebagai bentuk keberagaman itu sendiri. Jadi pluralisme ya keberagaman dari maupun agama, suku, ras dan golongan. Iya. Untuk selanjutnya ini kan dalam kita sebagai umat muslim itu sendiri kan, bagaimana sih pandangan Islam dalam menyikapi hal pluralisme itu sendiri, bisa dijelaskan? Dari Al-Quran dan hadis ya mungkin banyak yang menerangkan ayat-ayat mengenai pluralisme. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat 9 yang perintahnya adalah untuk berdialog dengan pemeluk agama lain dengan penuh hormat dan kasih sayang. Dan juga perintah dari surat Al-Baqarah ayat 256 yang perintahnya itu melarang umat Islam untuk memaksa orang lain untuk beragama Islam. Mungkin ya, salah satunya seperti itu. Berarti ya dari pandangan Al-Quran sendiri ya apa ya, ya kita menghargai agama lain, tetap apa ya tetap toleransi terhadap agama. Jadi ya kita sebagai umat muslim sendiri hanya bisa menghargai sebagai agama mereka ya agama mereka, agama kita ya agama kita, tanpa perlu kita ikut campur atau bahkan ya mengurusi agama orang lain itu seperti apa, dari segi kelemahan atau kemudian ya kita tidak usah repot-repot. Memang kita juga ya sesama manusia saling menghormati saja, nggak usah menjelek-jelekan apa-apa gitu ya, yang nantinya dapat memunculkan efek negatif ya tidak diinginkan. Ya sebagai manusia kita menghormati saja, ya sebagai umat Islam juga itu ya apa ya, ya saling mentoleransi dari apa yang telah dicontohkan dari Rasulullah juga. Terus selanjutnya itu dalam konteks Indonesia sendiri ya Mas, tantangan apa sih dalam menjalankan pluralisme itu sendiri dalam kita menghargai perbedaan yang ada di Indonesia ini? Tantangan mewujudkan pluralisme mungkin ya itu dari sumber daya manusia orang Indonesia sendiri. Kan terkadang kita kan ya kalau soal sumber daya manusia kan ya masih bingung, ada yang SDM-nya tinggi, ada yang rendah. Kadang kita ya tidak mampu untuk melihat keberagaman sebagai suatu sunatullah atau bagaimana itu kan. Ya, fitrah manusia kan ya memang beragam kan, kita bisa lihat sendiri. Tidak mungkin ada orang kulit putih semua atau orang kulit hitam semua atau orang kulit kuning semua, kan ya semua itu kan ada. Ya memang tantangannya itu ya dalam mewujudkan itu, dalam kita juga toleransi itu juga memang dalam apa ya, pengimplementasiannya atau pengaplikasiannya kita dalam sehari-hari maupun di sekitar itu terkadang juga tantangannya itu ya kalau kita sudah ya terkadang fanatik terhadap kesukuan itu, jadinya sama kelompok ini apa itu kadang kan juga wah
ya, nggak ada permusuhan. ada apa ya, ada sekatnya gitu. Jadi Iya. terkadang ya memang apa itu salah satu menjadi tantangan dalam pengimplementasian pluralisme itu sendiri. Mungkin dari beberapa apa ya, ada tantangan-tantangan itu ada yang menjadi upaya untuk menanggulangi maupun saran dari Mas Mana atau mungkin dari pandangan Mas Mana dari pemerintah maupun instansi terkait untuk lebih menekankan upaya kita terhadap apa ya, tantangan-tantangan yang terjadi terhadap untuk pengimplementasian pluralisme itu sendiri. Upaya untuk perwujudan pluralisme itu ya mungkin kita harus mengakui hal-hal dasar seperti ya, perbedaan itu kan fitrah manusia. Kita ya tidak bisa menghakimi kalau dia tidak bisa dalam suatu hal tertentu, ya jangan dipaksa, kan kemungkinan bisa berbuat hal yang lain, bahkan yang terkadang kita tidak tahu kemampuannya seperti apa. Ya kita dukung saja. Kalau dari pemerintah ya mungkin mendukung seseorang itu mempunyai suatu bakat atau kemampuan itu ya dibina atau dilatih sedemikian rupa, kan malah mampu menyalurkan kemampuannya itu sendiri tanpa perlu ya mempelajari hal yang tidak perlu yang dia sendiri tidak bisa. Kalau dari masyarakat ya itu mungkin ya terus mengembangkan kemampuannya sendiri saja mungkin, tanpa perlu ya kita misalnya kita ahli dalam suatu pelajaran ilmu sejarah, kita ya belajarnya ya sejarah saja, tidak mungkin kan kita repot-repot mempelajari ilmu matematika yang bahkan di luar kemampuan kita. Mungkin ya tidak usah repot-repot sampai mempelajari detail, ya mungkin kalau sejarah kaitannya dengan matematika kan hanya sebagian, ya seperti statistik, apa data penduduk atau data mengenai peristiwa apa kan ya, tidak usah dari sampai trigonometri atau kalkulasi integral, kita tidak usah gitu. Kita apa ya dalam konteks sejarahnya saja gitu. Iya. Nah itu untuk upaya untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan pluralisme itu sendiri. Selanjutnya bagaimana penerapan pluralisme itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk lingkungan sekitar, bisa dijelaskan? Ya, itu. Ini contoh kasus di kampung saya ini. Kampung saya kan itu dekat dengan apa, universitas yang Kristen. Nah, itu afiliasinya dengan Kristen. Sementara kampung saya mayoritas umat Islam. Mahasiswa dari Universitas Kristen itu ngekos atau tinggal di daerah kampung saya. Itu mereka terkadang seenaknya saja bermain musik atau bagaimana yang mengganggu ketentraman. Ya, seharusnya adat yang dipakai kan berbeda. Rata-rata kan mereka dari orang-orang di luar Jawa, ya. Jelas budaya adatnya kan berbeda. Seharusnya mereka ya paham adat Jawa seperti apa, Kalimantan seperti apa, Papua seperti apa. Seharusnya mereka bisa lebih menghargai, tapi justru mereka malah bersenang-senang ya dengan bermain musik itu. Terkadang kami dari pihak kampung ya sudah mengingatkan, namun ya itu responnya masih kacau, masih bias, seperti hanya mendengarkan omongan tapi tidak mempraktekkan
saran kami. Jadi ya mungkin perlu adaptasi terhadap lingkungan di Jawa itu sendiri. Ya mungkin dari beberapa apa ya, orang itu seharusnya juga apa ya, kan di mana kembali lagi dengan pepatah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi ya kita seumpama sebagai mahasiswa kita juga harus lebih apa ya, adaptif terhadap di mana kita tinggal, jadi bisa bersosialisasi terhadap warga-warga masyarakat. Jadi kita itu juga seumpama ya seorang mahasiswa, jadi yang katanya sudah mahasiswa itu jadi seharusnya bisa berpikir lebih kritis lagi untuk apa yang akan dilakukan. Jadi dari mahasiswa itu sendiri, jadi kita ya enggak mementingkan ego sendiri lah. Kita juga hidup itu bersama, jadi kita lebih bisa menghargai, menghormati di mana di lingkungan sekitar maupun di maupun tempat. Jadi ya penghargaan atau sesama itu jadi terjaga gitu. Jadi ya kita dari diri sendiri juga saling apa ya, walaupun dari umat beragama lain juga, tapi juga saling menghormati, saling mentoleransi. Jadi apa, bibit-bibit efek negatif yang ditimbulkan itu tidak semakin menyebar. Jadi ya sedikit mungkinlah upaya kita untuk apa ya, bisa menghilangkan kenegatifan kita untuk tetap kita bisa nantinya saling bersama-sama ya. Terus untuk selanjutnya ini kan mengenai pluralisme dalam keberagaman. Bagaimana sih kan apa ya, tokoh-tokoh Islam dalam menanggapi hal-hal pluralisme itu sendiri, karena dalam keberagaman itu memang dari Islam sendiri butuh apa ya, konsensus dari tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh. Mungkin bisa dijelaskan. Ya mungkin kalau itu ya mungkin dialog antar umat. Kita kan ya katanya Indonesia negara toleransi yang dipenuhi perbedaan, juga ya keunikan tersendiri kan pasti dari masing-masing golongan kan pasti ada. Ya kita teruskan saja dialog antar umat beragama ini ya, tanpa perlu menghakimi agama ini benar atau salah. Kalau kita menghakimi benar atau salah itu kan ya kesannya subjektif. Kan kita tidak tahu maksud sebenarnya dari agama itu kan ya terkadang baik, tapi kita mengartikannya buruk, atau kita ya belum memahami dari agama itu seperti apa. Kalau memang agama itu tujuannya untuk merusak suatu toleransi atau suatu keberagaman, itu ya mungkin bisa diadili, bisa diberantas. Tapi kalau agama itu ya suatu perbedaan itu dapat diterima, ya kita ya juga tidak usah menghakimi agama tersebut. Sehingga ya salah satu wujud toleransi itu ya seperti itu, mengakui adanya perbedaan dengan dialog antar umat beragama itu. Ya kemudian toleransi itu ya jangan hanya slogan, tapi kita ya juga harus mewujudkannya. Terkadang orang hanya berbeda golongan itu sudah menghakimi golongan yang lain. Seharusnya kita tidak perlu seperti itu. Ya kita kalau sama-sama berjuang untuk
mewujudkan toleransi ya tidak apa-apa, tidak usah kita perlu menghakimi cara golonganmu seperti ini, cara golonganmu seperti ini, ya tidak perlu. Kita ya namanya juga keberagaman itu tadi kan, pasti beda golongan, beda pikiran, beda cara juga untuk mewujudkan konsep atau ide tentang pluralisme itu. Ya memang kembali lagi memang manusia itu dibuat oleh Allah kan berbeda-beda untuk saling mengenal. Jadi ya kembali lagi ya kita ini cukup hanya mengenal, jadi jangan sampai menimbulkan efek negatif untuk saling mengejek maupun tidak menghormati satu sama. Jadi kita ya apalagi kita sebagai warga negara Indonesia yang berada di bawah ideologi Pancasila, jadi ya kembali lagi persatuan Indonesia itu harus saling walaupun berbeda-beda, kembali lagi Islam walaupun berbeda-beda golongan, seperti ya ormas yang diikuti, jadi ya sebatas ya udah memang berbeda ya saling ya seharusnya ya saling menghargai saja. Memang dalam konteks dalam konteks penafsiran Al-Quran saja sudah berbeda, jadi ya kita saling menghargai saja gitu. Walaupun memang berbeda-beda, dibuat Allah juga dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jadi untuk perbedaan itu ya sebagai rahmat, jadi ya tidak usah saling tidak usah saling menjelekkan, tapi ya kita saling merangkul saja, saling memahami agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Terus ya saling memahami aja, ya memang berbeda itu rahmat. Terus untuk selanjutnya Mas Mana, dari perbincangan ini mungkin harapan Anda untuk kedepannya dalam penerapan pluralisme itu sendiri? Ya sebenarnya saya juga tidak berharap lebih ya. Saya juga rakyat biasa yang terkadang untuk mewujudkan suatu idealisme atau konsep yang luar biasa itu kadang sulit diwujudkan. Kita saja kadang soal keberagaman masih ya simpang siur ya informasi mengenai itu. Kita ya terkadang memecahkan tentang hal-hal tidak berguna seperti ya perbedaan itu suatu hal yang negatif atau bagaimana. Seharusnya ya kita mewujudkan ide-ide itu tanpa perlu menghakimi suatu golongan atau suatu pihak. Jadi ya mungkin ya perwujudannya ya saling menghargai, memahami, ya tidak hanya ucapan tapi ya juga perbuatan gitu ya. Kan kadang lembaga-lembaga peradilan atau lembaga-lembaga hukum di Indonesia kan keberagaman itu suatu hal yang harus dijauhkan atau bagaimana untuk mewujudkan persatuan. Sementara kan dasar bangsa kita kan keberagaman. Jadi ya tidak usah keberagaman itu dijadikan suatu penghalang atau pemisah. Yang terkadang kita malah rugi sendiri untuk menuruti hal-hal yang mungkin ya merugikan pihak lain atau bagaimana. Ya harapan saya itu perwujudan itu dari berbagai ide, bukan hanya satu ide. Ya memang kembali lagi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu kan dulunya juga dari berbagai pengaplikasian suku-suku seperti Sumatera, Jawa, Celebes, Borneo itu kan tadinya kan dulunya kita merdeka bisa bersatu. Kenapa akhirnya kita malah kita sendiri
yang malah ingin perpecahan itu di antara kita. Jadinya pemimpin-pemimpin kita dahulu, para pahlawan dahulu bisa bersatu lah, kenapa kita tinggal meneruskan kok tidak bisa? Nah, kembali lagi kepada diri kita sendiri dalam menerapkan toleransi maupun melihat keberagaman ataupun pluralisme yang ada di Indonesia sendiri maupun dari agama, suku. Jadi ya kita kembali sendirilah bisa menghargai, menghormati atas apa yang ada kemajemukan dalam bangsa Indonesia kita. Mungkin untuk bincang-bincang kali ini mengenai pluralisme dan hubungannya dengan Islam cukup sekian. Terima kasih atas Mas Manda yang telah menjelaskan. Semoga apa yang telah dijelaskan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Bintang Lambang Nurdiansyah. Saya mahasiswa UIN Salatiga semester 4 jurusan atau prodi Sejarah Peradaban Islam, dan rekan saya Alfian Nuriana Febriansyah. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan demokrasi yang ada di Indonesia dan bagaimana pandangan Islam terkait demokrasi itu sendiri, yang akan dijelaskan oleh rekan kita Kak Alfian atau Mas Alfian. Kita panggil Mas aja ya Mas? Ya, boleh. Oke, kali ini kita akan memanggil Kak Alfian dengan sebutan Mas, karena Mas Alfian ini berasal dari Jawa. Nah, sebelumnya boleh dong Mas Alfian perkenalan dulu. Terima kasih kepada Mas Bintang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Nuriana Febriansyah yang merupakan mahasiswa semester 4 program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga. Benar apa yang dikatakan Mas Bintang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai demokrasi di Indonesia dan bagaimana sih pandangannya Islam dalam melihat demokrasi itu sendiri. Untuk selanjutnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai demokrasi itu sendiri. Apa sih pengertian demokrasi? Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kepentingan seluruh rakyat, yang dimana pemikiran demokrasi ini muncul pada abad ke-5 atau lebihnya pada masa Yunani kuno. Selanjutnya, demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yaitu pemerintahan. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu di mana demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kepentingan seluruh rakyat, atau bisa dipahami yaitu sistem pemerintahan yang mengizinkan atau memberikan hak-hak kebebasan atau kesetaraan berpendapat kepada setiap warga negara dalam turut serta andil dalam pengambilan keputusan dalam suatu pemerintah. Oke teman-teman, tadi Mas Alfian itu sudah menjelaskan mengenai demokrasi mengenai demokrasi secara global. Nah, demokrasi yang seperti yang dijelaskan dengan Mas Alfian tadi itu menjelaskan bahwa pemerintahan atau keputusan itu diambil dari tangan rakyat. Nah, di Indonesia sendiri itu juga menganut sistem demokrasi juga ya Mas? Iya. Ya. Terus di Indonesia juga terkenal dengan slogan dari rakyat untuk rakyat bersama rakyat, seperti itu. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan nih Mas, di Indonesia itu kan katanya demokrasi, negara demokrasi. Berarti kan keputusan ada di tangan rakyat. Tapi kenapa kok
bisa di Indonesia itu ada Dewan Perwakilan Rakyat? Apakah itu untuk mewakili rakyat yang ada di Indonesia atau itu hanya embel-embel saja untuk mengkoordinir semua rakyat yang ada di tiap-tiap daerah? Bagaimana tuh Mas? Ya, sebelumnya di sini setelah pengertian demokrasi itu sendiri, demokrasi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu demokrasi langsung. Demokrasi langsung itu di mana rakyat itu secara langsung mempunyai andil dalam keputusan pemerintah. Jadi rakyat itu dalam suatu di mana pemerintah ingin memutuskan suatu kebijakan atau hukum, jadi pemerintah itu semuanya bisa menyuarakan aspirasinya dalam dalam forum-forum pemerintahan seperti itu. Ya, ya. Jadi dalam rakyat itu bisa ikut andil atau ya pokoknya bisa ikut andil dalam suatu keputusan dalam pemerintahan tersebut. Terus yang kedua itu demokrasi tidak langsung, di mana demokrasi ini rakyat itu bisa mewakilkan wakil-wakilnya kepada dalam pemerintahan itu sendiri. Jadi dalam Indonesia mengapa sih kok ada seperti badan legislatif, dikarenakan sekian dari sekian banyaknya masyarakat Indonesia yang dimana juga banyaknya pulau-pulau, banyaknya suku, ras dan golongan agama, jadi tidak memungkinkan untuk dalam seluruh rakyat Indonesia bersama-sama dalam suatu pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Jadi apa yang dianut negara Indonesia itu sendiri adalah demokrasi tidak langsung, yang dimana dalam demokrasi Indonesia untuk pengambilan ikut andil dalam sebuah keputusan, masyarakat mewakilkan wakil-wakilnya untuk menyalurkan apa yang ada di masyarakat untuk disuarakan atau dipertimbangkan lagi dalam suatu pemerintahan tersebut melalui pemilu. Maka pemilu itu juga salah satu dalam kebebasan masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya untuk menyuarakan aspirasinya, gitu Mas. Oke, terima kasih. Dari yang keterangan yang diberikan oleh Mas Alfian itu, nah kira-kira itu tadi kan rakyat memilih wakilnya untuk menyampaikan aspirasinya di pemerintahan pusat. Kira-kira wakil-wakil itu diambil dari mana ya Mas? Yaitu dalam demokrasi Indonesia itu sendiri, terkhususnya itu perpolitikan, yaitu wakil-wakil rakyat itu dipilih dari beberapa partai-partai yang ada di Indonesia. Itu juga dalam sistem kepartaian itu juga dipilih sesuai daerah wilayah daerah wilayah yang diwakilkan oleh wakil rakyat dalam masyarakat itu sendiri. Jadi dalam untuk memudahkan dalam pengambilan aspirasi masyarakat, jadi dalam sistem demokrasi kita itu setiap seperti dapil dalam kecamatan itu setiap 4 kecamatan atau 5 kecamatan jadi menjadi satu daerah wilayah, yang dimana setiap partai itu boleh mewakilkan beberapa maupun dari partai maupun dari masyarakat yang masuk ke dalam suatu partai untuk menyuarakan atau mewakilkan aspirasinya atau keluhan masyarakat dalam suatu untuk memunculkan suatu kebijakan atau keputusan baru dalam pemerintahan. Jadi dalam demokrasi itu sendiri itu dipetakan dalam daerah pemilihan wilayah-wilayah masing-masing. Oke, berarti untuk rakyat Indonesia sendiri juga bisa memilih nih terkait visi misi yang akan dibawa oleh calon wakil rakyat itu ya Mas, ya. Kalau mau memilih seperti itu. Nah, tapi kan Mas, kalau misal dilakukan adanya pemilu, ya memang benar itu merupakan salah satu contoh
eh, bentuk suatu bentuk apa Demokrasi lah. ya demokrasi, Masyarakat karena bisa langsung. ya masyarakat bisa langsung memilih atau ikut adil dalam melakukan pemilihan umum. Tapi kan Mas, kalau ada beberapa masyarakat yang memilih dan ada aspirasinya yang tidak terwakilkan, itu apakah juga sisi lain atau sisi negatif dari menggunakan demokrasi tidak langsung ini Mas? Ya memang dalam penerapannya memang demokrasi itu terkadang juga mengalami pasang surut juga dalam penerapannya dalam Indonesia sendiri. Indonesia sendiri itu dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi Indonesia itu ya masih kurang lah, masih belum berjalan dengan baik karena juga banyaknya hal-hal negatif yang muncul dalam ya terkadang memanfaatkan demokrasi yang berlebihan seperti korupsi, kolusi maupun ketidakadilan dan nepotisme itu sendiri. Jadi dalam ya memang beberapa lah bisa dikatakan oknum dalam pemilu-pemilu tersebut. Jadi terkadang masalahnya juga dalam demokrasi itu telah dicemari dengan money politik atau serangan fajar itu. Jadi bagaimana dalam menindaklanjuti hal tersebut, jadi masyarakat kembali lagi kepada masyarakat, jadi harus melek kepada apa yang dinamakan demokrasi itu sendiri. Jadi ya walaupun dalam nantinya dalam pengambilan pemilihan pemilu atau jadi masyarakat itu harus melek secara informasi, secara teknologi. Jadi jangan dalam pemilihan itu masyarakat hanya ikut-ikut saja. Jadi bisa membandingkan antara visi misi apa yang disampaikan oleh para calon-calon wakil pemimpin kita. Jadi bisa menelaah apa yang bahwa untuk kedepannya ya, jadi tidak berakibat lebih fatal ketika seorang wakil rakyat ketika sudah menjabat di pemerintahan. Jadi untuk masyarakat sendiri itu lebih sadar terhadap perpolitikan maupun demokrasi itu sendiri. Jadi apabila ada istilahnya sogokan atau gimana, masyarakat harus bisa lebih berwaspada atau lebih cermat lah dalam pengambilan keputusannya tersebut. Untuk dari itu maka apabila sudah awalnya itu jelek ya, maka akhirnya nanti akan tidak bagus juga. Maka dari itu sebagai masyarakat juga melek terhadap apa yang terjadi demokrasi pada Indonesia sendiri, karena dalam pengimplementasikan nilai-nilai demokrasi itu di Indonesia masih kurang juga, dimana juga wakil rakyat itu ya dia udah bermantapkan mengajukan menjadi wakil rakyat, di mana menampung harapan-harapan masyarakat kecil. Jadi ya gimana ya, sudah disumpah, maka dari itu wakil rakyat itu juga harus memegang amanah yang diembannya dalam menampung atau menyuarakan atau mengaplikasikan dari aspirasi masyarakat itu sendiri. Jadi berarti kita juga sebagai masyarakat tidak hanya memilih, tapi juga harus ikut mengawasi dalam pemilihan tersebut maupun dalam kinerja pemimpin yang terpilih nantinya, seperti itu. Oke, kira-kira nih kalau di Islam itu memandang demokrasi itu gimana ya Mas? Apa itu udah dicontohkan sama Nabi kita pada zaman dulu? Sebelumnya dalam pandangan saya sendiri, dalam buku yang saya baca-baca itu ada beberapa pandangan, beberapa pernyataan
dalam memahami demokrasi itu sendiri dari tokoh-tokoh Islam, di mana yang pertama itu ada kelompok atau pandangan yang pertama itu memandang demokrasi itu ya karena kembali lagi demokrasi adalah pemikiran manusia, sedangkan Islam itu berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam kelompok pertama ini menanggapi demokrasi itu tidak sama dengan Islam. Jadi dalam mengaplikasikan demokrasi itu apa ya Mas, kasarannya lah ya haram lah, karena dimana demokrasi adalah pemikiran yang pemikiran dari Barat. Jadi dalam pandangannya tidaklah sempurna apa yang sempurna dari nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Jadi dalam kelompok pertama ini sangat anti dengan demokrasi itu sendiri. Jadi lebih berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan dari Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kelompok kedua ini lebih bermoderat atau seimbang dalam menanggapi demokrasi itu sendiri. Jadi nilai-nilai demokrasi itu kan kebebasan masyarakat untuk andil dalam pemerintahan atau pemutusan kebijakan. Dari ya dalam kebijakan untuk mengatur pemerintahan seperti politik, kesehatan, pendidikan, pertahanan dan lain-lainnya itu tidak Al-Quran dan As-Sunnah itu dalam nilai-nilainya itu terkadang juga ya apakah harus dengan Al-Quran dan Sunnah juga, tapi bisa diimbangi dengan seperti yang digunakan dengan ijma, qiyas dan seperti sumber-sumber lainnya. Jadi tidak hanya berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah saja. Jadi dalam kelompok kedua ini lebih seimbang karena nilai-nilai demokrasi itu kan masyarakat bebas, tapi tidak bebas secara bebas-bebasnya, tetapi tetap memahami norma-norma atau peraturan yang diberlakukan dari kita sebagai muslim juga, dari agama maupun dari negara itu sendiri. Untuk kelompok kedua itu ya dalam pandangannya itu lebih bermodal seperti keadilan. Islam juga mengajarkan keadilan, bermusyawarah, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan jaminan-jaminan yang lainnya. Itu antara demokrasi dan Islam itu seimbang. Jadi antara demokrasi dan Islam itu berjalan beriringan dalam pengaplikasiannya dalam kelompok kedua. Mungkin ya, berarti ada dua golongan nih teman-teman ya, yaitu golongan yang anti demokrasi atau yang memandang demokrasi itu tidak sesuai dengan Islam, tapi ada juga yang mengambil jalan tengah bahwa demokrasi itu bisa disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, kira-kira teman-teman mengambil yang mana nih? Yang anti demokrasi atau yang malah ikut menerapkan demokrasi? Nah, komen di bawah ya. Oke, berarti untuk Islam sebenarnya juga tidak melarang, tapi ada beberapa pendapat terkait demokrasi itu sendiri ya Mas ya? ya Oke, selanjutnya terkait demokrasi di Indonesia saat ini tuh menurut Mas Alfian gimana sih? Apakah sudah baik atau malah sebaliknya? Gimana nih Mas? Dalam pandangan saya sendiri ya, dalam pengaplikasian demokrasi itu ya sudah lumayan setelah masa reformasi ini berlangsung, karena Setelah Pak Harto berarti ya setelah dimana ini sedikit mengulik kembali ya dalam sejarahnya bangsa Indonesia itu telah mengalami beberapa perjalanan demokrasi, di mana yang pertama itu demokrasi parlementer sekitar ya awal-awal di mana Pak Karno memerintah
di mana Indonesia ini menempatkan sistem ini, demokrasi parlemen itu sebagai bagian fundamental dari pemerintahan. Namun demokrasi ini karena juga Indonesia masih merdeka seumur jagung, berbagai pergolakan dari luar negeri maupun dalam negeri masih terjadi. Jadi budaya demokrasi ini kurang cocok untuk diimplementasikan dalam bangsa Indonesia. Tetapi bisa puji dari berbagai pihak itu telah melaksanakan pemilu pertama kali, yaitu pada 1955, di mana masyarakat bisa ikut langsung andil dalam memilih wakil-wakilnya untuk dalam suatu pemerintahan sendiri. Terus selanjutnya itu ketika di mana diputuskan mengenai dekret presiden, di mana Presiden Soekarno itu mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Jadi di mana demokrasi terpimpin itu sendiri terlihat demokrasi itu ditumbangkan oleh Presiden Soekarno, karena di mana ia mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup, jadi mematahkan masyarakat untuk secara langsung hadir dalam demokrasi itu. Selanjutnya di mana demokrasi Pancasila, ya ini menjadi menjadi permasalahan atau masih menjadi perdebatan pada kalangan kita, yang dimana awalnya itu pada masa Soeharto atau Orde Baru itu memang awalnya mengatasnamakan demokrasi Pancasila, di mana setelah sebelumnya itu muncul komunis karena di mana setelah itu diselamatkan oleh Pak Harto dengan mengatasnamakan demokrasi Pancasila. Tapi setelah berjalannya waktu, Pak Harto dalam kepemimpinannya itu lebih terjadi kepada dominan peranan militer. Jadi terjadinya dui fungsi abri. Jadi militer itu lebih merata dalam pemerintahan. Selanjutnya, tapi kalau dilihat itu loh Mas, Pak Harto kan juga berlatar belakang militer ya. Yeah. Mungkin masih tergiur oleh masa lalu gitu. Masa dulu saya petinggi militer, sekarang cuma presiden. Ingin menggabungkan lagi militer sama pemerintahan gitu mungkin Mas. Ya. Masih tinggi dulu ya. Ya mungkin memang pada waktu itu militer memiliki kekuatan yang sangat-sangat berpengaruh pada masa ini. Jadi memang sebelumnya sipil itu masih kurang, jadi menggunakan kekuatan militer itu dipikirkan sebagai hal yang positif untuk dalam penerapan kebijakan dalam pemerintahan. Karena dalam militer sendiri kan juga diajarkan kedisiplinan, nurut dengan atasan gitu ya Mas. Iya. Tapi akhirnya setelah 30 tahun berkuasa juga birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik lebih kepada pemerintahan pusat, yaitu kepada kebijakannya kepada presiden saja. Jadi kadang demokrasi itu pada waktu itu memang menurunlah pada waktu itu. Jadi walaupun atas nama Pancasila tapi juga terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden itu sendiri ya Mas. Ya. Oke, selanjutnya ada demokrasi apa lagi nih Mas? Setelah itu kan mengalami turun tumbangnya lengsernya Pak Harto, munculnya reformasi. Dalam perjalanan Indonesia dalam menjalankan reformasi itu sendiri banyak mengalami pasang surut, walaupun dalam sisi baiknya itu pemilu secara langsung oleh rakyat, kebebasan pers, desentralisasi, hak dasar warga negara lebih terjamin, dan rekrutmen politik itu yang terbuka. Jadi di mana yang tadinya politik hanya 3 saja ya Mas, PDI, Golkar, dan P3, tapi setelah tumbangnya reformasi itu partai-partai mulai memunculkan untuk menyuarakan aspirasinya dalam perkembangan perpolitikan Indonesia itu sendiri. Jadi menurut saya dalam perkembangan Indonesia menerapkan demokrasi itu dalam pandangan saya selama saya mengalami beberapa perjalanan demokrasi itu
ya sudah lumayan, walaupun dalam pengaplikasiannya itu masih ada beberapa yang kurang gitu. Mungkin beberapa penerapannya itu masih menjadi menjadi isu-isu dalam demokrasi Indonesia. Oke. Jadi masalah demokrasi ini sangat kompleks sekali. Iya. Tapi kita patut apresiasi pemerintahan kita bahwa rata-rata atau sebagian besar aspirasi dari masyarakatnya itu terwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun masih banyak juga aspirasi-aspirasi atau keinginan masyarakat yang belum terrealisasikan di masa sekarang. Mungkin di masa depan lebih baik lagi seperti itu. Oke, nah sampai di sini teman-teman gimana nih? Sudah paham belum demokrasi dan apa saja sih demokrasi-demokrasi yang ada di Indonesia serta bagaimana pandangan Islam terhadap demokrasi yang ada di Indonesia? Ya Mas? Nah, kira-kira kalau udah tahu coba komen di bawah ya terkait dengan demokrasi yang ada di Indonesia ini. Oke Mas, cukup untuk kali ini. Kita akan bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih atas paparan informasi yang telah disampaikan. Saya Bintang Lambang Nurdiansyah dan rekan saya Alfian Nurdiansyah. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.